Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengungkapkan kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dihentikan. Hal ini tak terlepas dari situasi saat ini di mana hanya ada satu kabupaten yang berstatus PPKM level 2, yakni Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Sisanya seluruh wilayah di Indonesia berstatus PPKM level 1. Meski pada tren menurun, pada pekan ini kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan 44% dibandingkan pekan sebelumnya. Lantas tepatkah kebijakan PPKM ini dihentikan? Dan malam ini saya akan berbincang dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal ZA, lalu ada juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril, dan terakhir epidemiolog ada Pak Tri Yunis Miko. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, salam sehat semua. Baik, salam sehat semuanya juga Bapak-Bapak. Saya langsung ke Pak Safrizal terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah diungkapkan tadi sebelumnya bahwa bisa saja menghentikan kebijakan PPKM dalam waktu dekat. Ini sebenarnya apakah benar-benar dalam waktu dekat ini atau justru akan melihat-lihat lagi? Apakah melihat dengan tren yang semakin meningkat, apakah ini justru akan lama lagi nantinya? Ya, kebijakan terus dievaluasi di setiap minggu, ya. Ya. Inmendagri yang baru saja dikeluarkan, Inmendagri 29 Jawa Bali dan Inmendagri 30 untuk luar Jawa Bali, memang memberikan status di seluruh daerah kecuali Teluk Bintuni pada level 1. Artinya berdasarkan indikator rumus untuk menentukan hampir seluruhnya pada level 1. Dan ini mengindikasikan bahwa penularan dari COVID-19, walaupun ada kenaikan, naikkan turun ya sedikit, ini dapat dikategorikan landai. Oleh karenanya dibuat Inmendagri atau pemberlakuan evaluasi ini 1 bulan dari sekarang sampai dengan tanggal 4 Juli. Ini untuk memberikan waktu kepada pemerintah untuk mengevaluasi 1 minggu atau per minggu sampai dengan 1 bulan 2 bulan. Yeah. Kalau ternyata nanti terus dalam keadaan stabil atau menurun, maka kita akan menyarankan kepada Bapak Presiden, tapi tentu saja nanti Koordinator Jawa Bali, Pak Menko Marinvest, dan Koordinator luar Jawa Bali, Pak Menko Ekonomi, yang akan melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan situasi dalam 1 bulan atau 2 bulan. Kalau kita mampu bertahan 1 bulan sampai 2 bulan ini, salah satu opsinya yaitu menghentikan PPKM. Namun jika perkembangan kasusnya masih naik turun, barangkali kita juga akan memberlakukan atau mengambil cukup waktu lagi untuk agar makin kecil menuju zero case. Oke. Berarti akan melihat kembali dalam 1 bulan ini, kalau trennya naik turun kemungkinan besar akan diperpanjang lagi begitu ya Pak ya artinya. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Syahril terkait dengan tren yang naik turun ini. Sebenarnya ini apa sebabnya sehingga trennya ini mengalami naik turun? Apakah ini artinya bahwa memang kondisinya memang belum stabil atau justru sudah dikatakan stabil? Ya, jadi terima kasih ya. Jadi untuk diketahui bersama, untuk indikator dalam penilaian keberhasilan atau penanggulangan COVID ini kan bukan hanya penambahan kasus ya. Iya. Ini adalah bagaimana positivity rate, kemudian bagaimana ketersediaan tempat tidur, dan bagaimana yang pasien angka kematian. Jadi itu harus serentak, nggak bisa hanya satu dipakai. Nah, kalau tadi ada naik turunnya kasus, itu hal yang biasa. Karena kita ini masih pandemi kan, belum dicabut, belum selesai. Jadi kita harus menilainya secara simultan. Artinya walaupun kasusnya meningkat, angka kematian masih rendah, dan ketersediaan tempat tidur masih sedikit yang terpakai, maka itu bagian dari kendalian atau terkendalinya masa pandemi ini. Gitu loh Pak. Jadi harus serentak ya, jadi tidak hanya satu-satu ya. Tapi Pak Syahril, apakah dengan tren naik ini bisa dikatakan cukup terkendali?
Ya, karena kita lihat angka kematian, angka ketersediaan tempat tidur, dan positivity rate-nya masih di bawah standar semua. Angka terkendalian itu masih kita katakan memang betul-betul masih terkendali. Lagi pula kenaikannya kan tidak tinggi, Mas ya. Tidak melebihi dari 600 apa bahkan 1.000 yang pernah kita alami di zaman Delta maupun Alpha dulu. Dan memang Omikron ini memang dia penyebarannya cepat, tapi angka kesakitan dan kematiannya merendah. Jadi kita betul tadi dari Pak Safrizal, kita harus komprehensif. Nah, kemudian masalah PPKM ini harus dipahami oleh kita semua. Kalau PPKM ini adalah bagian dari strategi sebetulnya ya. Strategi kebersamaan, kesepakatan kita untuk melakukan hal-hal yang memang untuk mengendalikan COVID. Kalau dilihat PPKM 1 ini sebetulnya itu sudah mendekati semua agak normal ya, ya sudah 100% semua, ya. Jadi mudah-mudahan kita pertahankanlah betul sekitar 3-5 bulan ke depan, dan kita akan memasuki betul-betul yang kita sebut dengan endemi itu. Oke, baik Pak Syahril. Saya ke Pak Miko. Pak Miko, kalau melihat dari apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Safrizal dan juga Pak Syahril terkait dengan tren kenaikan tetapi masih terkendali, apakah Indonesia ini sudah siap untuk bisa terbebas dari istilah PPKM ini, Pak? Ya, jadi PPKM itu berhubungan dengan kondisi pandemi di Indonesia. Jadi atau berkaitan dengan kondisi pandemi. Jadi kalau tidak ada pandemi COVID, maka tidak akan ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat begitu. Jadi atau dikenal dalam bahasa Inggrisnya social distancing. Jadi social distancing itu dilakukan karena kita masih dalam kondisi wabah. Saya sepakat dengan Pak Syahril, kita harus hati-hati. Kalau mau dilonggarkan, monggo. Kalau mau dihilangkan, itu harusnya dengan otomatis kalau kita mencabut kondisi wabahnya, otomatis PPKM juga akan berakhir begitu. Jadi menurut saya sabar-sabar saja untuk menghilangkan PPKM. Kalau mau dilonggarkan sih menurut saya sah-sah saja. Kalau mau dilonggarkan terutama pada pembatasan yang mungkin akan mengurangi atau tidak akan meningkatkan penularan COVID-19. Menurut saya pada saat ini penurunan kasus terjadi di Indonesia. Tapi berapa penurunan kasus memang kita harus benar-benar hati-hati apakah surveillance kita sudah mampu mendeteksi terjadi kasus di Indonesia dengan baik atau kurang sensitif begitu deteksi surveillance kita. Jadi kalau kurang sensitif sebaiknya jumlah kasus pada PPKM itu kan ditentukan jumlah kasus level 1 ada kurang dari 20 per 100.000 populasi per minggu. Jadi kalau dengan surveillance tidak terdeteksi, sebaiknya itu dilakukan survei antigen. Apakah itu survei antigennya dilakukan di kabupaten, apakah di provinsi, hanya untuk meyakinkan bahwa surveillance kita sudah baik. Jadi kalau sudah baik, dengan sudah dibuktikan atau divalidasi dengan survei antigen, maka kita akan yakin. Kalau menurut saya juga nggak perlu secara nasional perlahan-lahan tentukan apakah provinsi itu sudah prevalensi sudah kurang dari 20 benar-benar dan sudah divalidasi. Kemudian kalau semua provinsi sudah kurang dari 20 atau terdapatlah poin prevalen suatu titik misalnya 10 begitu atau 5 per 100.000 per minggu begitu. Maka menurut saya Indonesia bisa mengambil sikap begitu. Apakah mengatakan walaupun tidak endemi begitu mengatakan bahwa wabah COVID di Indonesia telah berakhir. Apakah itu sudah berubah menjadi endemi ataukah menjadi sporadis, kita nggak tahu, tapi saya nyatakan itu.
bahwa wabah COVID sudah berakhir, kemudian ya otomatis maka PPKM sudah bisa diakhiri. Baik, saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, tadi sebelumnya Pak Safrizal sempat mengatakan bahwa waktu evaluasi selama 1 bulan, ini artinya sampai tanggal 4 Juli kalau saya tidak salah. Apakah ini adalah jangka waktu yang ideal untuk memutuskan arah kebijakannya selanjutnya? Apakah PPKM ini dilanjutkan ataupun tidak? Jadi memang sudah kesepakatan dan rekomendasi WHO ya. Jadi PPKM ini dulu kan sampai 4 ya. Yeah. Evaluasi tiap minggu yang dipimpin oleh Pak Luhut ya. Kemudian dalam 1 minggu itulah menentukan daerah-daerah mana yang PPKM level 4, 3, 2, dan 1. Ya. Kemudian begitu kita masuk dalam yang kendali kemarin yang setelah Lebaran itu kita evaluasi 2 minggu dan sekarang 1 bulan. Nah 1 bulan ini kita lihat nanti kalau memang semuanya terkendali seperti sekarang ini, maka kita akan merekomendasikan kepada pemerintah secara keseluruhan apakah akan ditambah lagi 1 bulan atau memang betul-betul strategi PPKM ini kita buat dengan yang lebih baik. Dalam arti kata mungkin yang disampaikan oleh dari Pak Safrizal tadi atau dari beberapa kalangan PPKM bisa kita hapuskan, tapi tetap kita menunggu sebulan ke depan ya. Kita melihat indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi itu memang butuh terkendali. Memang idealnya ya perpanjangan 1 bulan lagi ya untuk betul-betul memastikan bahwasannya kita dalam keadaan yang terkendali. Oke, baik. Kalau Pak Safrizal sendiri melihatnya bagaimana? Kalau kita tadi dikatakan bahwa harus melihat masing-masing daerah lagi seperti apa trennya begitu. Apakah nanti kalau misalnya ada keputusan untuk mencabut status PPKM ini harus melihat juga masing-masing daerah. Jadi kalau misalnya ada daerah seperti halnya yang ada di Papua Barat masih di level 2 begitu, apakah jadinya tidak bisa untuk mencabut status PPKM ini di Indonesia atau bagaimana, Pak? Penilaian tentu saja akan dilakukan secara komprehensif ya. Di samping evaluasi daerah per daerah, karena tentu saja masih terdengar ya? Ya. Di samping saja meneliti daerah per daerah, namun secara agregasi seluruh Indonesia juga perlu dinilai gitu ya. Dan tentu saja semua akan dihitung ya, termasuk potensi-potensi apakah akan naik kembali atau sudah cukup terkendali situasinya. Jadi seluruh indikator yang dijadikan rumus untuk menentukan suatu level daerah, apakah kita ya, apakah indikator kapasitas respon maupun kapasitas vaksinasi, semuanya akan diperhatikan dan dilihat. Oleh karenanya evaluasi ini ya akan dilakukan per minggu ya, memang ditentukan oleh Inmendagri. Hari ini adalah 1 bulan, namun evaluasinya akan dilakukan di setiap minggu. Nah, melihat dari perkembangan setiap minggu, nanti pemerintah tentu akan mengambil langkah-langkah. Ya, kalau kita bisa bertahan, ya situasi landai seperti ini sampai dengan 2 bulan, 3 bulan, barangkali nanti akan ada saran kebijakan baru yang bisa kita lakukan. Ya, kami ingin juga mengatakan bahwa walaupun situasi landai, ya, di mana seluruh aktivitas atau kegiatan hampir seluruhnya sudah boleh 100%. Namun tidak meninggalkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Ya, misalnya hari ini di luar ruangan sudah boleh tidak menggunakan masker. Tapi situasi mana di luar ruangan yang tidak boleh, yang diperkenankan tidak menggunakan masker, yaitu yang renggang atau terbuka. Tapi bagi di keramaian atau bahkan di ruangan yang tertutup, pasti tetap diminta untuk menggunakan masker, termasuk di pintu-pintu masuk Peduli Lindungi masih tetap kita berlakukan. Ya, di samping dengan protokol-protokol kesehatan lainnya. Tapi aktivitas ini sudah 100% boleh dilakukan.
sambil terus awareness ditingkatkan. Betul. Kira-kira begitu. Dan yang menarik adalah apa yang dipikirkan oleh para masyarakat begitu terkait dengan pelonggaran-pelonggaran yang sudah dilakukan, bahkan sudah dikatakan 100% begitu oleh pemerintah. Tetapi kenapa levelnya masih tetap tetap PPKM yang tentunya akan mengganggu psikologis masyarakat begitu. Ini sebenarnya seperti apa? Tetapi jawabannya nanti saja karena kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan masih bersama saya ada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal ZA, lalu ada juru bicara Kementerian Kesehatan, ada Pak Muhammad Syahril, dan yang terakhir ada epidemiolog, ada Pak Tri Yunis Miko. Saya langsung ke Pak Syahril ini terkait dengan apa yang kita lihat di masyarakat sendiri. Sebenarnya untuk dari masyarakat sendiri seperti apa sih mereka untuk menjaga protokol kesehatan, ketaatannya seperti apa Pak, terutama juga untuk vaksinasi? Ya, jadi pertama memang kita harus mengajak masyarakat secara keseluruhan itu bersyukur ya dengan kondisi saat ini. Artinya kita sudah masuk dalam pandemi yang betul-betul terkendali. Jauh pada saat zaman kita gelombang 2, 3 dan kemarin betul-betul. Berarti jauh dari waktu kita terjadinya gelombang kedua. Oke. Pertahankan bersama-sama dengan apa? Dengan bagaimana Pak Syahril, kita terputus komunikasinya? Jalan kepada masing-masing secara komunitas. Nah kalau tadi istilah PPKM kan aspek psikologis, ya memang dengan fungsi media inilah menyampaikan seperti yang disampaikan Rizal tadi, kita udah PPKM level 1 loh, sebetulnya udah 100% semua. Cuman ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk melakukan dan yakinkan betul negara kita nanti betul-betul bebas. Sampai PPKM ini dijadikan suatu momok atau jadi seolah-olah ada suatu pembatasan. Ya, sudah level 1 sebetulnya sudah bagus gitu Pak ya. Tapi kalau Pak Safrizal sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ada kemungkinan untuk ganti nama dari pembatasan kegiatan masyarakat ini menjadi mungkin saja new normal 1, 2, atau 3 atau apapun begitu yang membuat masyarakat seperti tidak terbatasi begitu? Pak Safrizal? Ya. Bagaimana Pak? Termasuk salah satu opsi yang kita sarankan ya. Beberapa waktu yang lalu dalam sidang evaluasi yang dipimpin oleh Pak Menko, termasuk hal yang dibahas apakah namanya nanti akan diganti agar psikologi masyarakat juga nggak terganggu dengan nama PPKM. Walaupun kita tahu kalau sudah level 1 itu seluruh aktivitas pada hakikatnya sudah diizinkan ya, tapi dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Termasuk dipikirkan apakah nanti akan berganti nama, namanya apa ya, tapi dengan tetap kita mengingatkan masyarakat bahwa rendah-rendah penyakit artinya juga belum berakhir, masih ada, jadi masih memungkinkan untuk tetap waspada. Ini termasuk opsi yang dibicarakan, apakah nanti akan ganti nama atau diperlukan kalau tindakan-tindakan penegakan kalau di luar ruangan sudah dibolehkan. Jadi perkembangan ini akan dievaluasi di tiap minggu. Walaupun PPKM-nya 1 bulan, namun memungkinkan ya Bapak Presiden misalnya mengeluarkan kebijakan baru, termasuk mengganti nama kebijakan kita agar tidak mengganggu psikologis masyarakat. Jadi kita akan memonitor terus tiap minggu terhadap perkembangan kebijakan yang memungkinkan. Apakah sudah diputuskan Pak kapan penggantian nama ini, karena sepertinya sangat momok yang bisa dikatakan sangat menakutkan begitu ya, tentunya kita tidak berharap seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, tiap minggu ada rapat evaluasi. Nanti pemerintah akan mengumumkan tiap minggu pada hari Senin akan ada rapat pembahasan
apakah ada perubahan nama nantinya akan diumumkan. Kalau misalnya tiap minggu belum, mungkin minggu kedua atau minggu ketiga dari sekarang, atau bisa jadi akhir pemberlakuan PPKM yang sekarang sedang berlaku. Jadi ini masih dinamis. Nanti kita akan sampaikan ke publik jika ada perubahan-perubahan hasil dari sidang kabinet yang dipimpin Bapak Presiden pada siang. Baik, saya ke Pak Miko. Pak Miko, melihat dengan tentunya ada rencana kemungkinan ada penggantian nama, apakah ini sesuatu yang penting juga dilakukan? Dan berbicara soal kepatuhan masyarakat, ini kalau Pak Miko sendiri melihatnya bagaimana? Apakah sebenarnya masyarakat saat ini juga sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat juga begitu tanpa diperintahkan? Bagaimana pandangan dari Pak Miko? Ya, Mas Iqbal, saya melihat perubahan dari masyarakat pada PPKM level 1 ini dari mal saja. Mal itu bervariasi, ada yang sudah bebas, nggak periksa suhu lagi bahkan. Ada yang tetap periksa suhu, ada yang peduli lindungi nggak perlu di-scan. Jadi macam-macam Mbak, ada mal yang patuh banget pada peraturan, ada mal yang tidak patuh, ada mal yang sangat tidak memperdulikan begitu. Jadi ini menurut saya ini adalah perubahan dari PPKM. Jadi kalau memang dilonggarkan, menurut saya pemerintah kemudian melakukan survei melihat perubahan dari perilaku masyarakatnya. Jadi masyarakat kita sudah, menurut saya kepedulian terhadap protokol kesehatannya sudah berkurang 50% dari yang dianjurkan. Ya kalau dianjurkan kan kayak pakai masker di tempat terbuka yang sepi saja. Sekarang menurut saya 30% tidak pakai masker. Baik, berarti ini artinya bahwa ketaatan masyarakat sudah mulai rendah ya Pak ya? Di ruang tertutup, bahkan di masjid pun ada yang tidak pakai masker. Oke, berarti jadi menurut saya kemudian di mall ya saya melihat 1-2 tidak pakai masker. Jadi nggak ada yang negor begitu sekarang Mas. Menurut saya ya ini yang hati-hati menurut saya. Kalau kita membuat kebijakan kemudian pelonggaran pembatasan kegiatan sosial atau kegiatan masyarakat itu harus hati-hati mana yang dilonggarkan. Kalau menurut saya enggak sepakat dengan penggantian nama. Kita sudah ganti nama berapa banyak dari PSBB kemudian dan sekarang sampai akhir PPKM dan kita konsisten. Nah kemudian levelnya itu yang harus dimengerti. Ada level 4, ada level 3, ada level 2, ada level 1 dan kita pada level 1 yang terendah begitu dan masyarakat harus mengerti begitu. Kemudian kalau level 1 ini juga mau dilonggarkan monggo, tapi jangan diganti. Jadi akan membingungkan orang. Kemudian menurut saya kalau mau dilonggarkan pilihlah pada kegiatan masyarakat yang minim penularan COVID-nya. Jadi kalau pakai masker, tadi Presiden boleh tidak masker pada daerah yang sepi begitu. Tapi kan sepinya harus ada batasan. Kemudian menurut saya pada tempat wisata yang sepi juga boleh tidak pakai masker. Tapi yang bisa jaga jarak harusnya bisa jaga jarak begitu. Jadi jangan sampai tidak bisa jaga jarak juga kemudian sepi relatif. Jadi menurut saya itu yang harus kita belajar dalam bermasyarakat dan belajar dalam melakukan peraturan kemudian supaya masyarakat kita lebih maju lah. Jangan dijadikan berubah-ubah di masyarakat kita dipinteri begitu atau dipinteri. Menurut saya jangan dipinteri, tapi ya mungkin dibuat pintar. Menurut saya begitu Mas. Baik, saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, apa betul ketaatan masyarakat ini memang semakin berkurang dilihat dari aktivitas di mal-mal dan lain sebagainya? Apakah dari Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan survei terkait dengan hal ini? Ya, kalau kami melihat justru sebaliknya ya. Kalau kita melihat dalam 2,5 tahun ini, kita harus bangga loh dengan masyarakat kita dengan disiplin yang ketat, ya, melakukan protokol kesehatan itu. Coba sekarang, walaupun ada memberikan pelonggaran tanpa masker di luar, tapi
sebagian besar masih pakai masker, Pak ya. Karena mereka sudah terbiasa dan menjadikan bagian hidup sehat. Dan mereka betul-betul sadar kalau ini adalah upaya untuk pencegahan dan pengendalian. Dan harus dilakukan oleh kita secara keseluruhan. Sehingga jangan hanya ukuran pakai masker, Pak, tapi justru kita kesadaran tadi. Karena kita ingin melakukan pencegahan sekaligus pengendalian. Nah, sebagai contoh tadi masker tadi ya. Kalau kita sudah menjadikan budaya hidup sehat, kita sudah tahu sendiri loh kapan kita harus pakai masker dan di mana. Itu merupakan suatu budaya hidup sehat. Di negara-negara maju kan begitu. Jadi kalau dia ada polusi udara, kemudian ada suatu tempat keramaian, dia pakai karena dia ingin menjaga dia sendiri tidak tertular. Bahkan kalau dia sakit, mereka sudah sadar untuk memakai masker supaya dia tidak menularkan kepada yang lain. Jadi saya kira dengan PPKM level 1 ini, itu masyarakat sudah betul-betul bersyukur dan menyadari bahwasanya kita yuk sama-sama menjaga terkendalinya COVID-19 ini yang kita pertahankan. Kalau besok 1 bulan Kemendagri ini kita lihat, mudah-mudahan 1 bulan ke depan kita bisa mempertahankan ini. Nah, saya setuju dengan Pak Miko tadi, mungkin tidak perlulah kita merubah lagi istilah, membingungkan masyarakat. Ya kita yakinkan saja masyarakat bahwasanya istilah PPKM ini adalah sebetulnya upaya strategi kita untuk pengendalian. Nah, dengan PPKM sudah level 1, berarti kita sebetulnya sudah masuk normal loh, cuma tetap ada pembatasan, bukan pembatasan gerak ya, tapi pembatasan yang untuk melakukan protokol kesehatan. Saya kira gitu, Mas. Mudah-mudahan kita semua menyadari ini dan bagian tanggung jawab bersama gitu ya. Baik. Saya ke Pak Safrizal terkait dengan evaluasi di daerah-daerah. Tapi jawabannya nanti saja Pak, karena kita harus kembali jeda terlebih dahulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan dialog masih kami lanjutkan. Saya langsung ke Pak Safrizal. Pak Safrizal, ini terkait dengan evaluasi di masing-masing daerah ini seperti apa? Terutama di daerah yang saat ini masih level 2. Apakah ada kebijakan ataupun aturan yang diberlakukan oleh pihak Kemendagri ataupun juga dari Kemenkes terkait dengan hal ini? Dan juga bagaimana untuk menjaga agar masing-masing daerah ini bisa tetap berada di level 1? Ya, sekarang yang daerah yang levelnya selain level 1 hanya 1 daerah saja, yaitu Teluk Bintuni. Dan itu pun karena agregasi 1 minggu angka penularannya. Jadi kalau misalnya penularannya dapat dikendalikan ya melalui tracing dan tracking yang baik, kemudian proses isolasi yang baik, maka angkanya juga tidak banyak, Namun karena diagregat, maka rumus menentukan bahwa Teluk Bintuni tergolong atau kategorinya level 2. Kami terus mengasistensi dengan Kemenkes, dengan Satgas, dan terus memonitor perkembangan di Teluk Bintuni. Walaupun level 2, perhatikannya kasusnya juga puluhan saja, sedikit saja ya. Jadi kita akan terus monitor, mudah-mudahan di Teluk Bintuni dapat diselenggarakan sesuai pedoman yang sudah ditentukan, dan pada periode berikutnya Teluk Bintuni dapat keluar dari level 2 menuju level 1. Jadi hanya 1 daerah. Jadi yang lain kami terus melakukan monitor, ya, rapat-rapat dengan Satgas di tiap-tiap daerah. Kendati pun semuanya level 1, tapi siaga tetap kita lakukan. Hari ini misalnya juga tadi pagi kami bertemu dengan 1.000 lebih dari posko-posko di kecamatan dan desa. Sudah mengatakan bahwa walaupun kita hampir ke dalam keadaan normal, tapi case masih ada. Jadi beberapa protokol kesehatan masih kita terapkan agar case ini menuju penurunan, bukan justru bertambah. Karena anjuran untuk protokol kesehatan, kemudian
tracking dan testing tetap dilakukan sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Dengan harapan kita bisa mempertahankan situasi ini selama mungkin dan bahkan makin lama kita makin mengecilkan angka yang terjadi. Dengan harapan maka jika ini akan berlangsung lama, maka itu kita akan menyesuaikan kembali atau melonggarkan lagi kebijakan yang hari ini pun sudah banyak atau hampir semua dilakukan pelonggaran-pelonggaran. Juga dibahas soal kedisiplinan, ini luar biasa. Diberikan kesempatan untuk di luar ruangan untuk boleh tidak bermasker, tapi di mana-mana orang masih menggunakan masker. Ini karena kesadaran pribadi, karena kita sudah terbiasa menggunakan masker, dan ini cukup membantu untuk pengendalian selanjutnya. Oke, baik. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, tentunya kita semua berharap agar situasi ini terus terkendali, bahkan justru penyebaran COVID-19 ini semakin menurun. Tapi di satu sisi sejumlah negara kini sudah bersiap untuk menghadapi gelombang berikutnya terkait dengan COVID-19, seperti halnya Singapura. Lalu sebenarnya seperti apa kesiagaan dari pemerintah sendiri terkait dengan hal ini? Pak Syahril? Oke, sepertinya kami terputus dengan Pak Syahril, tapi saya akan langsung lanjut ke Pak Miko. Pak Miko, sebagai epidemiolog, bagaimana respon dari Pak Miko terkait dengan adanya kemungkinan gelombang baru terkait dengan COVID-19 seperti halnya Singapura yang sudah bersiap nanti di bulan Juli yang kemungkinan akan kembali timbul penyebaran COVID-19 ini? Ya, menurut saya gelombang COVID-19 setelah Lebaran kita akan berhadapan dengan gelombang baru harusnya. Tapi kita sudah mempersiapkan, tapi itu tidak terjadi. Karena mungkin satu, surveillance kita kurang mampu mendeteksi kasus yang ringan saja. Kemudian kalau menurut saya kasus COVID di Indonesia itu harusnya divalidasi dengan apapun survei antigen yang bisa dilakukan begitu. Jadi kita akan siap dengan kemungkinan kalau kita berhadapan dengan gelombang yang baru. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sudah membuat roadmap untuk menghentikan pandemi ini menjadi endemi. Roadmap dari pandemi ke endemi sudah ada menurut saya, atau sudah dikembangkan. Dan itu harus diantisipasi kalau terjadi kayak gini ya. Satu daerah belum PPKM level 1 begitu. Apa yang harus dilakukan? Lalu kalau beberapa daerah menjadi level 2 kemudian. Jadi itu harus ada mekanisme kemudian apa yang harus dilakukan oleh negara. Kemudian ya kalau sudah semua gelombang 1 harus bagaimana memvalidasinya data tersebut. Kemudian kalau kita sudah yakin kita endemi semua, ya kita harusnya di dalam roadmap pandemi menjadi endemi kita sudah clear begitu. Menurut saya harusnya itu sudah clear karena sudah ada roadmapnya. Kemudian masyarakat diajarkan tahap bertahap pada roadmap itu sebenarnya tahap sekarang gitu PPKM level 1. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Satu tentang protokol kesehatan, apakah pemakaian masker itu diperbolehkan dibuka di tempat umum begitu. Kemudian bagaimana di perjalanan, bagaimana kemudian tes COVID-19, apakah itu tes antigen atau tes PCR. Kemudian siapa yang wajib tes PCR begitu. Jadi menurut saya harus dirancang sedemikian rupa sehingga surveillance kita harus mendapatkan kasus yang cukup per minggunya atau per 100 ribunya atau per 1000 populasi kita harus ada satu tes gitu. Kemudian ya itu harus dilakukan begitu menurut saya. Itu harus dirancang di dalam roadmap kita. Jadi tidak boleh kemudian roadmapnya hanya sekedar melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan COVID-19 atau secara politis. Jadi menurut saya berhentian pandemi menjadi endemi itu secara politis menurut saya
saya tidak sarankan sebagai epidemiologi. Jadi menurut saya sarankan yang hati-hati, yang cara pengukurannya benar, cara tahapannya kemudian harus bisa diikuti oleh masyarakat. Ya, kita benar-benar sama-sama memberlakukan, ya, misalnya tadi ya, bahwa boleh mudik itu adalah bagian dari endgame atau roadmap kita ke arah pandemi, kemudian pembukaan masker adalah endgame kita atau roadmap kita ke arah pandemi menjadi endemik, dan apalagi yang harus dilakukan begitu. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Masyarakat harusnya itu dibuka roadmap itu sehingga masyarakat tahu kalau terjadi begini ini yang dilakukan, kalau terjadi begini ini yang dilakukan. Baik. Dan menurut saya masyarakat harus tahu. Kalau masyarakat tidak tahu, ya itu namanya kita takut pada roadmap itu, takut salah begitu. Jadi menurut saya ya jangan seperti itu. Kalau membuat roadmap, kita benar-benar harus punya ukuran yang benar sehingga kita nggak takut salah karena ukurannya sudah benar atau indikatornya sudah benar. Mas Iqbal begitu. Baik, saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, kalau tadi Pak Biko menjelaskan bahwa pemerintah ini seharusnya sudah menyiapkan roadmap-nya untuk dari pandemi ke endemi. Tapi kalau dari Pak Syahril sendiri terkait dengan roadmap ini, apakah memang pemerintah sudah menyiapkannya dan seperti apa nantinya? Ya, saya kira sebetulnya sudah ada ya. Jadi dari pandemi kemarin kita masuk pandemi terkendali, kemudian kita evaluasi lagi dalam masa transisi dan masuk ke endemi dan seterusnya. Itu kan bagian dari suatu epidemiologi ya yang harus kita lakukan. Nah, cuman saya ingin mengingatkan saja, artinya kita saat ini masih dalam masa pandemi ya, belum berakhir. Walaupun kita bersyukur kita dalam masa pandemi yang terkendali. Nah, terkendali ini artinya kita betul-betul harus hati-hati betul, karena apa? Kita bisa saja bisa masuk lagi apabila terjadi lonjakan kasus yang besar, angka kematian naik dan seterusnya, karena kita tidak komitmen menjaga ini. Nah, kalau semua level atau semua masyarakat bersama pemerintah dan sektor yang lain ini memahami fungsinya masing-masing, maka peran-peran yang kita lakukan tadi akan betul menjaga keterkendalian ini. Oleh Mendagri tadi, kita lihat mudah-mudahan bagus lagi indikator yang sudah kita capai tadi, ternyata betul kita masih terkendali dan seterusnya. Dan meyakinkan bahwasannya Omikron ini kan juga ada subvarian baru ya yang ada BA4 maupun BA5 di beberapa negara terjadi. Kita pun harus mempunyai kewaspadaan agar subvarian ini tidak masuk ke kita dan kita bisa mengendalikan dengan pengalaman yang lalu. Nah, tentu saja sebagai bagian dari kita masyarakat memang harus menjaga juga. Di samping pemerintah mengusahakan dengan roadmap tadi, maka masyarakat juga harus komitmennya kan sederhana, PHBS, protokol dan vaksinasi gitu aja kan. 3 hal itu. Ayo kita ikuti ini dan menjadi bagian dari untuk negara ini gitu saya kira. Oke, kalau Pak Safrizal, kalau menurut dari Kemendagri sendiri, kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya untuk transisi dari pandemi ke endemi ini roadmap-nya seperti apa? Apakah akan sama dengan Indonesia? Ya, tentu setiap negara memiliki cara atau kebijakannya sendiri-sendiri. Ya. Bagi kita Indonesia, tentu dengan strategi yang kita lakukan, ya strategi yang kita lakukan sekarang adalah dengan pemberlakuan PPKM dengan evaluasi mingguan. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang membahas sampai dengan tingkat kabinet rapatnya ini mingguan. Ini tidak banyak juga negara yang melakukan rapat kabinet mingguan hanya untuk monitor. Oleh karenanya setiap kebijakan yang diambil tentu dengan pertimbangan yang kuat, dibantu dengan para pakar yang tergabung di dalam Satgas, ya. Ini untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Tentu kita tidak akan gegabah, ya,
langsung menghentikan semua karena situasi baik seperti ini, langsung menghentikan semua kebijakan pengendalian. Tentu kita akan mempertimbangkan hati-hati sekali terhadap kebijakan yang kita ambil. Semua masukan, semua input dari pakar, dari masyarakat, dari publik, ini menjadi bahagian evaluasi tiap mingguan apa yang akan kita lakukan 1 minggu, 1 bulan berikutnya. Saya kira kita punya cara sendiri, ya, termasuk PPKM. Ini cara Indonesia dalam mengendalikan penularan di Indonesia. Saya kira kita akan cukup hati-hati untuk menentukan tiap langkah yang kita ambil dengan melihat angka-angka, termasuk juga analisis perilaku juga dilakukan di Satgas untuk melihat pola perilaku masyarakat dalam keadaan landai seperti apa, dalam keadaan peningkatan kasus seperti apa, karena ini juga menentukan proses penanganan mulai level pusat sampai dengan level daerah. Jadi kuncinya kita akan cukup hati-hati dengan memperhatikan seluruh aspek. Baik. Tentunya ada beberapa catatan tadi dari dialog kita, ada evaluasi terus dilakukan, di mana kebijakan-kebijakan juga harus diambil hati-hati, mengingat bahwa memang trennya sendiri sudah mulai naik lagi, walaupun masih terkendali, lalu juga perubahan nama tadi juga tidak disarankan begitu ya Pak ya. Lalu ada roadmap yang jelas dari pandemi ke endemi dan protokol kesehatan yang harus selalu diterapkan agar pandemi ini bisa terkontrol dan juga lama-kelamaan juga kita bisa terbebas dari istilah PPKM ini. Terima kasih Bapak-Bapak, ada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal ZA, lalu ada Pak Muhammad Syahril dari juru bicara Kementerian Kesehatan, dan terakhir dari Pak Tri Yunis Miko, seorang epidemiolog. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat malam.